SMA Sekundari Bogor. Itu kami berkeliling ke paroki-paroki hampir setiap bulan untuk kur aksi panggilan, berkeliling ke paroki-paroki di Bali untuk aksi panggilan bernyanyi di sana. Dalam satu kesempatan saya memimpikan kalau saya bisa mengelilingi semua paroki di Kuskupan Denpasar. Dan pada 2 tahun lalu ketika saya mendapatkan tugas top, akhirnya saya bisa berada di paroki Sang Penebus Sumbawa dan bisa mengelilingi seluruh paroki yang ada di Kuskupan Denpasar. Jadi saya sungguh mengucap syukur ketika saya berada di tempat ini. 2 tahun lalu saya bersama 5 teman lainnya melamar kepada Bapak Uskup untuk mengajukan top tahun orientasi pastoral 6 orang. Jadi dari 6 orang itu saya mendapatkan giliran yang pertama untuk dibacakan surat tugasnya. Saya mendapatkan langsung ditempatkan di paroki Sumbawa. Dan saya adalah salah satu dari 2 teman yang dikirim ke Deknat NTB. Perasaan saya waktu itu senang tidak, sedih juga enggak. Tapi karena ini tugas pertama saya, jadi saya mau melaksanakannya dengan penuh kesediaan. Saya mencoba untuk belajar itu meskipun saya tidak punya bayangan atau ekspektasi apa-apa tentang tempat tugas saya. Lalu setelah saya bertemu dengan Pak Uskup, beliau memberikan saya uang untuk perjalanan ke Sumbawa. Maka pikiran saya makin kemana-mana. Ini seperti jauh sekali tempat ini, sehingga saya diberikan uang bekal. Kemudian tiba di sini, kalau nggak salah tanggal 20 Juli 2022, saya tiba di sini dengan segala kebingungan saya, kemudian ketakutan saya, akhirnya saya berada di tempat ini. Namun ketika saya merefleksikan, ketika saya bingung, ketika saya tidak tahu buat apa di tempat ini, di situ saya merasa ini merupakan awal yang baik bagi saya untuk belajar. Karena pesan dari beliau Bapak Uskup adalah belajar. Maka apapun yang saya lakukan itu merupakan dalam koridor belajar. Meskipun saya berbuat salah atau ditegur atau melakukan kelalaian atau mendapatkan pujian dan sebagainya, itu semuanya adalah bentuk belajar saya. Maka dalam belajar semua harus saya rasakan karena ini menjadi bekal yang penting bagi saya. Ketika berada di paroki Sumbawa baru hari pertama, sepertinya nggak dikasih waktu jeda, langsung dikasih tugas. Ini tugas ini, tugas itu. Di sekolah, di sini, sekian. Dan nggak mau saya siap dengan segala keterbatasan saya, meskipun saya ragu dan sebagainya. Tapi tugas harus saya laksanakan dengan secepat mungkin. Andai kan kita keluar dari pesawat terjun bebas, ya seperti itu. Siap gak siap, langsung laksanakan tugas yang diberikan. Kemudian semuanya berjalan seperti yang saya kerjakan. Saya sungguh di Sumbawa saya menikmati apa yang saya lakukan sebagai seorang operator top, dan keberadaan umat juga memotivasi saya. Ketika ada umat yang bercerita, hampir semua operator top yang berkarya di sini itu jadi romo. Itu menjadi motivasi atau rasa syukur bagi saya bahwa tempat ini juga menjadi berkat bagi siapa saja yang berada atau berkarya di tempat ini. Salah satu pengalaman yang menjadi, kalau boleh dikatakan, titik balik kehidupan saya itu adalah ketika menjaga Romo Gede. Kita untuk Romo Gede. Jadi tanggal 6 Februari waktu itu saya bersama Romo Gede pergi menuju Bali. Pesan dari Pastor Paroki cuma antar. Ya, jadi saya bawa baju seperlunya saja untuk 1-2 hari. Ternyata saya bersama Romo Gede 1,5 bulan menjaga Romo Gede. Yang saya rasakan ketika menjaga Romo Gede, jadi kami tuh pertama di rumah sakit, Romo Opnam, kemudian
dibawa ke uskupan, bolak-balik ke rumah sakit, dan praktis saya yang mengurus tentang administrasinya dan perawat Romo Gede, dan apa saja yang Romo Gede butuhkan saya lakukan. Ya, Romo Gede mungkin sungguh mengetahui bagaimana saya berada di sana. Dan dalam satu kesempatan ketika melihat Romo Gede sakit itu, saya berpikir kalau Romo ketika sehat, ketika mempunyai pelayanan yang luar biasa, disanjung oleh umat dan sebagainya, tentu akan mendapatkan pujian yang tinggi, mendapatkan berkat yang luar biasa. Tapi yang saya lihat adalah sosok imam yang sakit, terbaring di kasur, tidak bisa buat apa-apa. Kadang dalam kesendirian, siapa yang mau temani? Dalam beberapa kesempatan saya sungguh menyadari bahwa Romo Gede dalam situasi yang sulit, yang membuat saya juga berpikir menjadi imam itu kasarannya seperti ini. Ketika sehat akan seperti yang dibayangkan banyak orang, tapi ketika sakit siapa yang peduli? Jadi dalam refleksi saya, Tuhan itu menunjukkan kalau kamu jadi imam, ya kamu akan siap seperti ini, akan hidup dalam kesengsaraan, hidup dalam kesulitan, hidup dalam kesendirian. Kalau sakit jadi awam seperti biasa, yang rawat tentu suami istri yang setia menjaga. Ya kalau jadi romo, yang menjaga siapa? Frater Tom. Kalau ada, ya. Itu saya rasakan. Jadi imam itu siap hidup sendiri. Tapi bukan berarti imam itu hidup dalam sendirian, bukan. Yang saya lihat dari Romo Gede adalah bagaimana beliau setia untuk berdoa, bagaimana Romo Gede merasakan sukacita ketika dikunjungi rekan-rekan imam, dikunjungi oleh umat, ditelepon oleh kerabat dan sebagainya. Jadi saya rasakan ketika Romo merasa sepi, Romo merasa sedih, saya bilang Romo, coba telepon Romo ini, siapa tahu Romo terhibur atau bagaimana. Dan itu Romo merasakan sukacita yang luar biasa. Dan dalam situasi yang sama masih menyempatkan diri untuk berdoa. Dan itu menjadi poin penting bagi saya refleksi. Sekalipun imam hidup dalam sendiri, hidup selibat, tapi imam tidak pernah hidup sendirian karena punya Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi para imam, dan juga kebersamaan dengan imam-imam yang lain yang selalu menguatkan satu sama lain. Dan itu menjadi motivasi bagi saya bahwa menjadi imam itu adalah hidup bagi orang lain, hidup bersama, merasa didukung, merasa dibahagiakan dan sebagainya, kendati dalam situasi yang sangat sulit. Maka melalui refleksi itu dan berbagai tugas pelayanan yang saya lakukan di tempat ini, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Seminari Tinggi S2. Kalau Bapak Ibu semua melihat bagaimana saya bertugas di sini, ketika Ekaristi saya berada di altar, meskipun cuma buka buku, rapikan piala atau mondar-mandir di altar, tapi saya merefleksikan bahwa sedekat itu saya dengan meja kurban, ya dekat sekali. Yang itu boleh menggambarkan bahwa perjalanan saya sedikit lagi, dan saya diberikan banyak kesempatan untuk melakukan tugas pelayanan di sekitar altar. Jadi saya refleksikan bahwa lagi sedikit, meskipun perjuangannya juga luar biasa, banyak tantangan dan sebagainya. Tapi berkat Tuhan, saya merasa bahwa saya bisa melakukan semuanya ini dengan baik berkat dukungan siapa saja yang ada di sekitar saya, terutama Tuhan. Maka dari tempat ini saya mohon pamit kepada Bapak Ibu semua. Adalah suatu kebahagiaan, kehormatan bagi saya ketika berada di tempat ini, merasakan kebersamaan dengan umat dan menambah wawasan
saya ketika berpastoral di Paroki Sumbawa. Semoga pengalaman ini menjadi bekal bagi saya, menguatkan sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan perjalanan panggilan saya dengan baik. Maka besok saya mohon izin, mohon pamit untuk kembali ke Bali dan tanggal 30 akan masuk ke Seminar Tinggi untuk berdinamika formasi di sana. Maka saya mengucapkan terima kasih banyak kepada siapa saja yang mendukung karya panggilan saya di paroki ini, pastor paroki, pastor rekan, suster, dewan pastoral paroki, bapak ibu umat dan anak-anak semua dalam perjumpaan bersamaan. Saya mengucapkan terima kasih. Saya jujur nanti akan merupakan tempat ini sebagai bagian dari perjalanan hidup saya. Kalau boleh ditanya apa yang saya suka ketika berada di tempat ini, saya tuh suka ketika saya mengunjungi stasi, ketika saya mengunjungi umat-umat yang ada di paroki ini, atau saya juga senang ketika saya memakan makanan khas Sumbawa. Saya paling suka sepat kalau Sumbawa. Dan itu menjadi kenangan bagi saya, jadi satu pengalaman yang berharga bagi saya yang selalu saya kenang dalam perjalanan panggilan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat malam.